Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Bunda Syarifah di sini dalam Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4, bab 8, bagian 2, topik C. Awas, kita bisa dihukum. Ya, oke. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, untuk topik C, awas kita bisa dihukum. Kali ini mengapa mengambil judul itu ya? Ini untuk memperingatkan kepada kita semua bahwa apa yang kita lakukan itu mempunyai konsekuensinya ya. Jadi pertanyaan esensialnya kali ini adalah apa sajakah peraturan yang harus kalian patuhi? Kemudian apa akibat yang kalian dapatkan jika melanggar peraturan tertulis atau tidak tertulis? Tahukah kalian syarat mendapatkan surat izin mengemudi diberikan pada usia berapa tahun? Iya, 17 tahun ya. Memiliki KTP menjadi syarat utama untuk mendapatkan SIM. Coba tanyakan pada orang dewasa di sekitar kalian. Apakah mereka memiliki KTP dan SIM? Mengapa semua orang dewasa memiliki KTP, namun tidak semua memiliki SIM? Tentu saja karena berkaitan dengan peraturan. Oke. Kosakata baru ya mungkin bagi kalian ya, yaitu KTP ya, kartu identitas yang dimiliki oleh warga negara Indonesia ketika menginjak usia 17 tahun. Peraturan dibuat oleh negara dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang tertib. Untuk membuat SIM, ada aturan batas usia minimal. Tujuannya adalah untuk membatasi agar pengemudi kendaraan bermotor merupakan orang yang sudah bisa bertanggung jawab secara hukum. Begitupun peraturan yang ada di rumah, sekolah, dan di tempat tinggal kita. Semua bertujuan untuk menciptakan ketertiban. Ketertiban merupakan sesuatu untuk menciptakan hidup menjadi lebih tenang, aman, dan nyaman untuk beraktivitas. Dengan kata lain, ketertiban menciptakan masyarakat yang beradab, ya. Oke, yuk kita cari tahu ya, supaya kalian lebih mengetahui peraturan yang berlaku di setiap daerah serta akibat dari pelanggarannya. Mari lakukan aktivitas berikut ini ya. Yang pertama, pelajari kembali gambar dari narasi pada topik C. Diskusikan bersama teman sebangku kalian mengenai apa dampak pelanggaran pada gambar tersebut, apakah pelanggaran tersebut merugikan orang lain, lalu seperti apa seharusnya jika kita ingin menggunakan kendaraan bermotor gitu ya. Cukup 3 itu aja. Catatlah hasil diskusi pada buku tugas. Sekarang amatilah pelanggaran yang terjadi di sekolah kalian. Misal nih, pelanggaran seperti datang terlambat, tidak menggunakan seragam dengan lengkap, tidak mengantri saat di kantin, tidak menyiram kembali saat dari toilet. Nah ya, carilah 3-5 pelanggaran yang terjadi di sekolah. Kalian akan diberi waktu 6 hari untuk melakukan pengamatan ini. Tulislah akibat dari pelanggaran tersebut pada buku tugas. Pikirkan solusi agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali. Tulis solusinya pada buku tugas. Buatlah kesimpulan mengenai dampak dan solusi dari pelanggaran terhadap peraturan. Oke, kita lakukan bersama ya. Jadi guru kalian nanti akan mendatangkan seorang narasumber yang dapat memberi kalian informasi lebih lanjut mengenai aturan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Buatlah pertanyaan yang dapat kalian ajukan kepada narasumber tentang materi yang akan disampaikan. Kumpulkan kepada guru kalian pertanyaan tersebut agar diperiksa terlebih dahulu. Ajukan pertanyaan kepada narasumber sesuai dengan pertanyaan yang sudah kalian buat. Kemudian yang keempat, setelah kegiatan narasumber selesai, ceritakan kembali pada buku tugas informasi yang kalian dapat dari narasumber.
Oke, ya. Bisa dimengerti ya. Jadi menurut kalian apa itu fungsi dibuatnya peraturan? Dan menurut kalian apakah peraturan itu penting? Terus apa yang terjadi jika sebuah tempat atau daerah tidak memiliki peraturan? Wah, ya. Yang keempat, mengapa seseorang bisa melakukan pelanggaran aturan? Dan yang kelima, bagaimana agar seseorang tidak mengulang melakukan pelanggaran? Gitu. Oke, kita belajar lebih lanjut ya. Apa yang akan terjadi jika suatu wilayah atau tempat tidak memiliki aturan? Mungkin saja kehidupan masyarakat menjadi tidak teratur ya. Setiap orang akan melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan. Oleh karena itu, norma perlu dibuat agar terciptanya kehidupan harmonis di dalam masyarakat. Sebagai petunjuk dalam bersikap dan bertindak, sebagai pengontrol sikap dan tindakan manusia, 4 sebagai alat pelindung masyarakat. Namun terkadang masih saja terlihat seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan. Oleh karena itu, sanksi bertujuan untuk membuat orang yang melanggar aturan menjadi jera. Adapun beberapa sanksi bagi seseorang yang melakukan pelanggaran norma maupun peraturan tertulis. Tadi ada kata-kata jera, apakah ada yang belum mengetahui artinya? Jadi jera itu adalah kapok atau tidak ingin melakukan hal itu lagi. Itu jera ya. Ya, jadi sanksi pelanggaran norma bisa dengan cara dikucilkan ya. Merasa malu, penyesalan ya. Kalau sanksi yang pelanggaran peraturan tertulis ya biasanya ada denda, ada penjara seperti itu ya. Iya, ada sidangnya juga. Oke, kita lanjutkan memilih tantangan. Jadi ceritakan kembali hasil catatan kalian ketika kedatangan narasumber kepada anggota keluarga kalian. Ajak juga mereka untuk terus menaati aturan yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Oke ya, kita bikin project ya. Proyeknya kali ini norma dan peraturan tertulis itu dapat membantu manusia menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan nyaman. Seperti saat menyeberang, kita harus memahami aturan yang berlaku dan menaati aturan tersebut. Namun, tidak jarang juga manusia lupa akan aturan tersebut. Sebagai proyek kali ini, kalian akan membuat sebuah poster berisi ajakan untuk menaati aturan yang ada di sekolah. Oke ya, tujuan proyeknya membantu setiap orang mengingat pentingnya menaati aturan yang ada di sekolah. Untuk kriteria proyek, poster harus menarik perhatian orang untuk melihat. Tulisan dalam poster bisa terbaca. Oke ya. Ini sepertinya sudah pernah Ibu ajarkan ya di Mapel Bahasa Indonesia bagaimanakah proyek poster yang bagus. Kemudian berisi informasi mengenai aturan dan sanksi bagi pelanggarnya. Oke, yuk kita membuat produk ya. Membuat produk berupa poster harus didiskusikan dulu dengan guru, staf guru atau kepala sekolah ya untuk menentukan peraturan apa yang perlu dibuat dalam poster kalian. Nah, kemudian buat sketsanya terlebih dulu nih ya, siapkan alat dan bahan yang kalian butuhkan. Gambar lah poster sesuai tema yang dipilih. Pastikan poster sesuai kriteria. Oke, ini memakai kelompok yang campur ya. Kemarin setelah dites tentang gaya belajar ya, satu kelompok harus terdiri dari ketiga macam gaya belajar yang sudah kelompok yang kemarin saja. Oke, apa pengalaman menarik yang kalian dapatkan saat membuat poster ini? Apa hambatan yang kalian dapatkan saat membuat poster? Apakah kalian merasa diri kalian sudah cukup mandiri saat melakukan proyek ini? Mengapa? Apa keunikan poster yang kalian buat? Menurut kalian, apakah poster kalian bisa bermanfaat untuk banyak orang? Mengapa? Apa yang perlu dilakukan agar poster kalian menarik perhatian orang agar mau membacanya? Jika ada kesempatan untuk membuat poster seperti ini kembali, apa yang mau kalian perbaiki? Sikap apa yang mau kalian perbaiki untuk proyek selanjutnya? Oke, ini ya. Jadi sebenarnya ini peta konsepnya bisa dibuat lah ya.
Ini hanya sekedar contoh, misalnya nama dan peraturan tertulis ya. Norma. Norma itu apa sih? Nah, contohnya apa? Kemudian peraturan tertulis itu apa? Contohnya apa? Tujuan dibuat peraturan itu apa? Sanksinya bagi pelanggar aturan itu apa? Jadi seperti ini untuk memudahkan kalian menemukan titik poin yang sedang kita pelajari saat ini. Begitu ya? Oke, saat ini kita ke session uji pemahaman. Kebiasaanku adalah ciri khasku, ya. Bacalah dan jawablah pertanyaan di bawah ini dengan teliti ya. Mengapa daerah di Indonesia memiliki norma yang berbeda? Untuk apa setiap daerah memiliki sebuah norma? Apa manfaat mematuhi norma tersebut? Oke, kini aku menjadi lebih tertib. Jadi buatlah tabel tentang aturan tertulis dan tidak tertulis ya di daerah kalian ya. Tuliskan masing-masing 3 aturan saja. Baik yang ada di RT, RW ya di lingkungan sekitar kalian. Gitu. Kemudian awas, yang C, awas kita bisa dihukum. Nah, ini bacalah dan jawablah pertanyaan berikut dengan teliti. Mengapa peraturan tertulis harus kita patuhi? Mengapa sanksi peraturan tertulis bersifat memaksa? Yang ketiga, apa yang harus kalian lakukan agar tidak melanggar peraturan? Oke. Ya, untuk yang selanjutnya, untuk proyek kali ini adalah membuat open matahari ya. Alat-alatnya berupa penggaris, gunting atau cutter. Bahannya boleh kotak kardus dengan berpenutup, aluminium foil, plastik wrap, solatip atau lem, kertas atau karton hitam, pensil, coklat atau mentega. Bahan yang bisa mencair ya. Oke, cara membuat open matahari adalah gambarlah kotak ditutup kardus dengan penggaris, berilah jarak 2 cm dari ujung kardus. Lihat gambar di samping ya. Yang kedua, potonglah 3 sisi kotak tersebut dengan cutter atau gunting sehingga membentuk tutup seperti pada gambar. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi hanya 3 yang digunting atau di cutter, yang selebihnya dibiarkan saja. Yang ketiga, lapisi bagian dalam tutup dengan aluminium foil sehingga bisa memantulkan cahaya. Tempelkan dengan lem atau selotip, pastikan permukaan aluminium foil tetap rata. Yang selanjutnya, angkat tutup ke atas dan tutup lubangnya dengan plastik wrap. Beri selotip agar posisinya tidak berubah. Lapisi semua sisi bagian dalam kardus dengan karton hitam untuk menyerap panas. Jika tidak ada, kamu bisa gunakan plastik hitam ya. Gunakan 2 lapis agar tidak tembus pandang ya. Tempelkan sumpit atau pensil di bagian untuk menyangga agar tutup tetap terbuka. Simpan kotak di luar dan atur posisinya agar cahaya matahari memantul dari tutup ke dalam kotak. Nah, itu ya, sudah selesai ya. Dan yang selanjutnya, baterai lemon. Alatnya adalah amplas, gunting, tatakan untuk merakit baterai. Selanjutnya untuk bahan-bahannya ada lemon 4 buah, kawat tembaga panjang 10 cm atau 4 buah, paku seng 4 buah, kabel listrik panjang sekitar 10 cm 4 buah, lampu LED-nya ada 1 buah. Cara membuat baterai lemon, putar-putar lemon di atas meja sambil ditekan sampai cukup empuk. Jika menggunakan kawat, tembaga gulungan, amplas kawat sampai lapisan catnya terbuka. Masukkan kawat tembaga atau koin ya, dan paku dengan susunan seperti gambar di bawah. Jangan sampai paku menembus keluar lemon. Jadi tetap harus ada di dalam yang sisi yang satunya, seperti itu ya. Kemudian langkah 1-3 itu untuk semua lemon. Jadi keempat lemonnya juga seperti itu ya. Gunting karet kedua ujung kabel listrik seperti pada gambar. Hati-hati saat menggunting, jangan sampai menggunting kawat bagian dalam kabel. Lakukan untuk semua kabel listrik. Hubungkan paku dengan koin tembaga menggunakan kabel seperti pada gambar. Oke ya. Selanjutnya sambungkan lampu LED di kedua ujung kabel. Amati perubahan yang terjadi pada lampu LED. Jika belum berhasil, cobalah lakukan. Sambungan antar lemon pastikan sudah sesuai dengan gambar di nomor 6. Kabel listrik menempel dengan baik pada paku
dan kawat atau koin tembaga. Kabel listrik menempel dengan baik pada kawat lampu LED. Tambah jumlah lemonnya. Nah, lampiran yang ketiga yaitu proyek membuat kincir air. Alat-alatnya yaitu penggaris, pisau, pemotong atau cutter ya, gunting, lem, paku, sandal jepit. Untuk bahan-bahannya ada sandal jepit karet bekas, botol plastik bekas 3 buah, tusuk sate atau lidi, sedotan atau tangkai balon, triplek ukuran 20 cm x 20 cm atau bahan lain yang bisa dipakai alas. Selanjutnya, cara membuat bagian kincir air. 1. Buatlah pola persegi berukuran 5 x 5 cm pada sendal menggunakan pensil dan penggaris. Yang kedua, potong menggunakan pisau pemotong sesuai pola yang sudah dibuat. Yang ketiga, buatlah garis miring sesuai sudut di persegi. Iris atau kerat sedikit bagian sudut-sudutnya agar dapat disisipkan kincir nantinya. Tusuk bagian tengah persegi dengan tusuk sate. Jika kesulitan, gunakan paku atau paspin untuk sedikit melubangi sendal. Selanjutnya, cara membuat bagian kincir air. Gunting bagian bawah botol plastik menjadi 2 bagian dengan ukuran sama besar ya. Agar mudah, lubangi dulu botol plastik dengan pisau pemotong. Kemudian masukkan gunting ke dalam lubang. Bagilah potongan botol menjadi 2 bagian yang sama besar. Sisipkan potongan botol ke dalam sudut sandal yang sudah diiris. Cara membuat tiang kincir air. Siapkan botol plastik yang baru, beri tanda X pada bagian atas botol, lubangi tanda tersebut dengan pisau pemotong. 2. Gunting tangkai balon sepanjang 12 cm. Masukkan tangkai balon pada lubang dalam sedotan. Agar kokoh, gunakan triplek sebagai alas botol. Olesi lem di triplek, kemudian rekatkan dengan bagian bawah botol. Cara membuat tiang kincir airnya, masukkan tusuk sate ke dalam lubang tangkai balon. Potong sedikit sisa sandal dan tusukkan pada bagian belakang kincir agar tidak mudah lepas aja, itu tujuannya ya. Kemudian yang ketiga, kincir air kamu sudah siap dicoba. Oke, begitu ya. Atau kita akan praktekkan lampiran yang keempat, yaitu gitar kardus, gitar yang terbuat dari kardus. Untuk alat-alatnya ada gunting, lem, selotip, pensil, botol minum, penggaris ya. Kemudian bahan-bahannya ada kotak sepatu bekas untuk gitar, kardus bekas, karet gelang 4, karton duplek bisa diganti dengan tongkat ya atau bahan lainnya untuk gagang gitar. Bahan lainnya untuk menghias. Cara membuat kotak suara gitar kardus, buatlah pola lingkaran pada bagian tengah tutup kotak sepatu atau bagian atas kardus. Gunakan botol minum atau gelas untuk cetakan. Gunting pola tersebut dengan gunting atau pisau pemotong atau cutter ya. Cara membuat tempat senarnya, buatlah 4 lubang di bagian atas lubang besar. Atur agar setiap lubang berjarak 2 cm. Gunakan pensil atau pulpen untuk melubanginya. Buatlah lubang yang segaris di bagian bawah lubang. Gunakan penggaris agar lubang kamu sejajar. Hitung panjang jarak dari lubang awal sampai akhir dengan penggaris. Gambarlah persegi panjang dengan ukuran 10 x 2,5 cm, gunting persegi panjang dan buatlah sebanyak 2 buah. Lubangi persegi panjang ini sesuai dengan lubang yang sudah kamu buat di langkah 1. Pastikan lubang berada pada posisi yang sama. Cara memasang senarnya, gunting karet agar berbentuk tali, ambil 1 persegi panjang dan masukkan karet ke dalam lubangnya. Perhatikan gambar di samping ya, ikatkan karet agar tidak mudah lepas. Yang ketiga, tempel persegi panjang ini kotak gitar. Keluarkan karetnya agar berada di luar kotak. Regangkan karet dan masukkan karet ke lubang di seberangnya. Gunakan persegi panjang untuk mengikat kembali lubang karet. Pada tahap ini kamu mungkin membutuhkan bantuan untuk memegang karet ya. Tidak bisa sendiri. Nah, kemudian cara menghias gitarnya, kamu bisa membuat 2 persegi panjang untuk menutupi lubang yang ada di kotak ya. Hanya sekedar hiasan agar tampak mirip sekali seperti gitar. Gulung karton duplek agar berbentuk seperti tongkat. Kamu juga bisa menggunakan benda lain yang berbentuk seperti tongkat. Pasang tongkat di bagian samping agar berfungsi sebagai pegangan gitar.
Hiaslah gitar sesuai dengan kreativitasmu dan gitar siap dimainkan. Oke, alhamdulillah. Untuk IPAS bab 8 sudah selesai materinya. Coba kalian refleksi dari awal sampai akhir. Tadi sudah ada peta konsepnya, manakah yang kalian belum bisa lihat di peta konsep. Yang belum kalian kuasai dan kalian belum mengerti bisa ditanyakan kepada guru. Pada saya juga boleh ya. Di kolom komentar juga boleh, oke? Kita tutup untuk materi kali ini dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa mampir di medsosnya Bunda Syarifah ya. Klik like, share, Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.